Di tengah gemerlap Jakarta, hidup Rania, seorang wanita cantik dengan hati seluas samudra. Hartanya yang melimpah bukanlah warisan, melainkan hasil keringatnya sendiri membangun bisnis fashion dari nol. Namun, di mata suaminya, Arman, ia hanyalah sebuah ATM berjalan yang elegan. 5 tahun pernikahan mereka diwarnai oleh pola yang sama. Arman selalu membutuhkan dana untuk proyek bisnisnya yang tak kunjung jelas, untuk membayar utang keluarganya, atau sekadar membeli mobil terbaru. Rania memberikannya dengan setia, berharap cintanya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sikap suaminya yang semakin dingin. Hingga suatu sore, saat ia hendak mengantarkan dokumen penting ke kantor Arman, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Dari balik jendela kaca, Arman sedang tertawa mesra. Tangannya terangkul erat di pinggang seorang wanita muda yang sering ia sebut sebagai asisten baru. Rasa sakit itu seperti belati menancap. Namun, air mata yang pertama kali keluar adalah air mata terakhir. Di balik wajah lembutnya, Rania menyimpan pikiran yang tajam dan strategi bisnis yang brilian. Dendam, bukan. Ini adalah reklamasi. Diam-diam, Rania mulai bertindak. Pertama, ia mengalihkan seluruh aset cairnya ke rekening atas nama ibunya di luar negeri. Kedua, dengan bantuan pengacara terbaiknya, ia mengumpulkan bakti-bakti penyalahgunaan keuangan dan perselingkuhan Arman. Setiap transfer, setiap tanda terima, dan setiap foto mesra yang berhasil dikumpulkan oleh detektif swasta menjadi amunisi yang tersusun rapi. Puncaknya adalah pada acara ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Arman, seperti biasa, berencana mengajaknya ke restoran mewah dengan tagihan yang tentu akan dibayar Rania. Namun, malam itu, Rania yang mengendalikan panggung. Di tengah pesta yang dihadiri rekan bisnis dan keluarga besar Arman, Rania naik ke panggung kecil dengan senyum anggun. Mikrofon di tangannya. "Terima kasih untuk 5 tahun yang penuh pelajaran, sayang," ujarnya. Suaranya jernih dan tenang. Layar besar di belakangnya tiba-tiba menyala, menampilkan slide demi slide bukti transfer dana besar ke rekening asisten, foto-foto mesra di berbagai lokasi, dan laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana Arman telah menggerogoti perusahaan milik Rania. Ruang itu senyap, wajah Arman pucat pasi. "Saya tidak akan menceraikanmu dengan caci maki," lanjut Rania. Tatapannya tajam menatap Arman yang terpaku. "Saya akan menceraikanmu dengan fakta. Semua harta yang kamu anggap milikmu telah kembali ke tempatnya. Proses hukum untuk penggelapan dana dan perselingkuhan sudah berjalan. Selamat menikmati hidup barumu, sayang, tanpa uangku." Rania turun dari panggung, meninggalkan kekacauan dan Arman yang ditelanjangi oleh keserakahannya sendiri di depan semua orang yang ia hormati. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak. Hatinya masih berdarah, tetapi ia bebas. Dendam terbaik bukanlah kekerasan, melainkan membiarkan si pendosa menghadapi konsekuensi sepenuhnya dari tindakannya sendiri. Di bawah sorotan terang yang ia ciptakan, keesokan harinya, Rania sudah berada di bandara, tiket satu arah ke Paris di tangannya. Bisnisnya tetap kokoh, asetnya aman. Sebuah babak baru dimulai, di mana dirinya adalah satu-satunya penulis takdir, bukan lagi sekadar sumber dana. Senyumnya kali ini tulus untuk dirinya sendiri.